mineral. Ternyata nyalanya sangat redup atau redup. Ini menunjukkan bahwa kerapatan anion kationnya renggang. Ini bisa dikatakan kesuburannya rendah. Kemudian kita celupkan. Nah, ini lahan. Selamat pagi teman-teman. Ini teman-teman Balai Penyuluhan Kecamatan Bayat pagi ini mengadakan kegiatan membuat alat pengukur katalisator yang mana sebagai indikator melihat kesuburan tanah berdasarkan rumus kimia nggih. Jadi nanti kita ukur itu loncatan kanion dan kation. Semakin rapat anion kationnya maka akan terjadi loncatan semakin rapat, sehingga nanti efeknya nyala lampu akan menjadi terang. Dan apabila kation anionnya itu renggang maka nyala lampu akan menjadi redup. Ini menjadi indikator kita terhadap kesuburan baik nutrisi, pupuk cair maupun tanah kita. Kita mulai membuat alatnya. Bahan yang digunakan pralon, pralon tidak harus baru, bekas pun bisa. Ini T pralon, kemudian ini shock pralon untuk dudukan lampu petingnya, kemudian ini untuk sambungan, ini kabel untuk colokan, ini stop kontaknya, kemudian ini kabel tunggal. Kita cari tembaga yang agak kuat sehingga ini nanti begitu dicelupkan itu biar dia tetap bisa sampai ke dasarnya. Demikian alat-alat yang bahan yang digunakan. Kemudian alatnya cukup gerji besi, kuping juga kalau diperlukan, kemudian tang. Ini alat yang kita gunakan. Bulam yang wattnya di atas 50. Kenapa? Nanti kalau kita ngecek siang hari itu, kalau hanya menggunakan bulam yang redup sekali, itu perbedaan nyala kurang bisa dilihat nyata. Nah, yang lubang 2 ini nanti yang untuk ngecek yang kita masuki kabel ini. Kemudian yang ini nanti lubang menuju ke kabel stop kontak ini. Kabelnya kemudian kita sambungkan. Mas belum cukup nos apa? Oh kok masih man? Nenggon nanu ke mas? Apa tes pen ya mas? Ternyata kita juga harus melubangi sisi kiri, sisi kanan. Ini untuk mengupas kabelnya. Memang sangat sederhana, seadanya. Ya inilah namanya alat peraga. Salah satu sisi kabelnya kita kaitkan ke cop-copan. Stop kontak. Oke, kita masukkan ke stop kontak. Kita masukkan ya, salah satu sisi kabel dimasukkan ke ini pralon ini. Pralon ini sudah dikasih lubang tadi dan dimasukkan ke pralon. Ya. Ini untuk pegangan dengan panjang kurang lebih 2 kilan. 2 kilan. Nah, ini untuk aman. Nah, kemudian di sini T. Kemudian ini ada T dan kemudian kabelnya dimasukkan di dua lubang sisi ya. Pralon kita masukkan. Nah, kemudian ini satu sisi kita masukkan ke pitingnya. Kemudian yang satu lagi nanti kita sambung dengan tembaga inner yang agak kuat itu, supaya dia tidak mentul kalau kita gunakan untuk
kemudian kita potong sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah tembus ini, nah nanti ini yang satu masuk ke sini di sisi yang satu. Ini harusnya kalau baik itu dua itu warnanya dibedakan, tapi karena tadi kalau kita beli setengah meter itu tidak boleh ya, dengan terpaksa warnanya hanya sama, merah semua, tapi tidak apa, ini yang penting nanti hasilnya. Supaya kenceng, kita bekuk. Nah, supaya ini masing-masing ini nanti bisa ikatannya kuat. Hasilnya seperti ini. Iya. Nanti ini untuk dudukan lampunya. Kemudian diubel-ubel. Untuk sementara kita sopak dulu pakai. Nah, ini penting kencang. Ini yang sisi satu kita hubungkan, kita lakukan penyambungan, kemudian sama seperti tadi, agar kenceng kita pakai tang ini supaya sambungannya kuat. Dan ini kita masukkan ke sini. Terus kita masukkan, ini sudah aman, tapi akan lebih aman lagi kalau kita kasih solasi, tapi ini nanti solasinya kita susulkan saja belakangan, tidak apa-apa. Nah, ini sudah. Kemudian ini yang satu juga kita potong sesuai ukuran yang satu, kemudian kita kupas ini supaya ngupasnya itu tidak terlalu banyak luka. Ini kita panasi dulu supaya memudahkan dalam nanti kita mengupas. Kemudian kita kupas dua ujungnya, nah sehingga didapatkan tembaga-tembaga ini yang nanti berhubungan langsung. Untuk menguatkan, kita masukkan di dalam lubang pralon yang sudah kita lubangi dua sisinya tadi. Kemudian kita, nah ini kok lubangnya ternyata kurang amba, kita lebokkan tapi ternyata kurang amba, kita unceki saja ya, kita unceki pakai ini. Setelah lubangnya kita buat, nah kita lebokkan pas sekali. Nah, masukkan sisi kiri, sisi kanannya, kemudian ini kita masukkan sini, kita kunci, tak. Mantap. Nah, oke, mantap. Jadilah alat pengukur katalisator. Kalau ini bisa kita pilih supaya nanti, namun ini jangan jangan sampai bersentuhan ya. Kalau bersentuhan ya sama saja, karena yang kita inginkan itu adalah loncatan dari sisi positif ke negatif bergeraknya ini yang kita ukur ya. Kemudian nanti kita celupkan. Kalau ini sudah kita pasangin lampu, nah kemudian kita pasang bolamnya usahakan yang di atas 60 watt supaya indikator tingkat keterangan itu, terangnya lampu itu untuk membedakan daya loncatan itu sangat terlihat nyata. Alat sudah jadi, tinggal kita uji. Oke.
Oke teman-teman, kali ini kita akan uji tanah yang berada di sekitar Balai Penyuluhan Kecamatan Bayat. Kali ini saya akan mengambil sedikit tanah yang berada di sini teman-teman. Kita masukkan ke dalam wadah, dan ini nanti akan kita tambahkan air supaya terlarut, dan loncatan bisa kita cek menggunakan alat tersebut. Nah, di depan saya ini ada dua larutan. Yang pertama ini ada air aqua atau air mineral. Kemudian di sisi kiri ini larutan media tanam atau tanah yang berada di sekitar BPP Bayat. Kita akan coba kandungan mineral yang ada di masing-masing bahan atau larutan. Kita uji hasil alat kita, sudah kita hubungkan dengan sumber listrik. Ini alatnya, kita coba pada air mineral. Ternyata nyalanya sangat redup atau redup. Ini menunjukkan bahwa kerapatan anion kationnya renggang. Ini bisa dikatakan kesuburannya rendah. Kemudian kita celupkan. Nah, ini lahan media tanah di BPP, seputaran BPP. Ini kita uji. Ini nyalanya terang. Ini menunjukkan bahwa kerapatan anion kationnya itu rapat, sehingga loncatannya itu cepat, sehingga indikator lampu yang ada di sini dapat kita amati nyalanya lebih terang. Kita uji lagi. Ini yang air mineral, kemudian ini tanah yang kita uji. Terjadi perbedaan nyata. Demikian hasil pembuatan alat pada pagi hari ini, juga pengujian alat yang kita buat di BPP Kecamatan Bayat. Silahkan teman-teman mencoba. Alat ini kita gunakan sebagai media penyuluhan pertanian dan alat peraga, sehingga kita dapat meyakinkan para petani untuk menguji masing-masing lahan sawahnya. Nanti kita minta mereka mengambil sampel, paling tidak 1 genggam tanah yang kita uji bersama-sama, sehingga